Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan di hadis berikutnya dari Lakir ibn Sabirah. Wa an Nabi ibn Sabirah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. asbi bil wudu wa qala dal bainal sabi wa balik fil is is fil tin syaki illa an takuna iman roja kul arba'ah wasok ha na uzai mata wali abi dawuda fi riwayah Biza tawad ta famad mid wa an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala annan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhallilu lihyatahu fil wudu'i ahraja Tirmidzi wa sahha ibnu Uzainah wa an Abdillah ibni Zaid qala innan Nabiyyullah sallallahu alaihi wasallam utiya bitulu sai mutin faja'ala yadluku zira'aihi ahrajahu Ahmadu wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Ya. Di tiga hadis ini, pertama dari Lakir ibn Sabirah, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, asbighil wudu, yaitu perintah untuk isbagh. Yang namanya isbagh itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah menyempurnakan wudu. Yang namanya menyempurnakan wudu atau isbaghul wudu itu ada dua macam. Yang pertama adalah isbagh wajib, yang kedua adalah isbagh sunnah. Isbagh wajib itu adalah menyempurnakan wudu yang hukumnya wajib, berarti apa? 4 anggota tubuh saja, hanya itu. Terus kemudian isbagh sunnah, yaitu menyempurnakan tapi dengan perbuatan ditambah dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah yang sebagian sudah kita sebutkan tadi. Terus kemudian kita akan sebutkan lagi setelah itu. Terus kemudian di sini apa? Perintah setelah isbaghul wudu yaitu wa khallil bainal asabi'. Takhlil itu seperti ini. Menyela-nyela. Itu namanya takhlil. Walaupun para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukum takhlil ini. Takhlil ini hukumnya wajib atau sunnah, maka yang kuat dari pendapat para ulama di situ adalah hukumnya sunnah, tapi bisa menjadi wajib jikalau dengan cara itu hanya dengan cara itu ketika seorang bisa meratakan air. Karena sebagian orang akan menggunakan air, kalau air berlebih itu tidak perlu yang namanya takhlil. Seperti ketika kita menggunakan keran, maka ketika kita guyurkan semuanya sudah merata. Tapi terkadang kita menggunakan air itu hanya sedikit untuk berwudu, maka wajib takhlil. Kenapa? Karena takhlil itu adalah satu-satunya cara untuk meratakan air. Nah, jikalau itu satu-satunya cara, maka berubah menjadi wajib hukumnya. Kaedahnya apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua wasilah, semua perbuatan yang menjadi perantara, maka hukumnya itu sama dengan tujuannya. Hukumnya itu sama. Kalau tujuannya hukumnya wajib, maka perantara tersebut menjadi wajib. Kalau istilahnya tujuannya adalah haram, maka semua perantara hukumnya menjadi haram. Nah, seperti itu adalah kaedahnya. Dan ini yang diwajibkan kita adalah mencuci anggota tubuh yang 4 dalam wudu. Kan seperti itu adalah wajib. Jadi semua cara yang hanya cara tersebut yang bisa kita gunakan untuk kita mencuci 4 anggota tubuh, berarti itu hukumnya juga wajib. Nah, itu. Tapi kalau ada cara yang lain, maka apa? Cara tersebut tidak lagi menjadi
wajib karena ada pilihan cara yang lainnya lagi. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan takhlil al-asabi, menyela-nyela jari. Kemudian wabaligh fil istinsyak, yaitu perintah untuk mubalaghah. Istinsyak yang kita sebutkan tadi adalah memasukkan air ke dalam hidung dan hukumnya adalah sunnah. Kemudian kesunahan dalam istinsyak itu apa? Mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung dalam artian apa? Sampai ke ujung. Itu adalah berlebih-lebihan. Berarti apa? Kesunahannya ada dua terkait dengan memasukkan air ke hidung. Memasukkan air ke hidung istinsyak saja itu sudah sunnah. Tapi ketika kita memasukkan air ke hidung sampai ke khayshum, tadi ke ujung, itu adalah kesunahan berikutnya. Berarti ada tambahan kesunahan dalam istinsyak, kan seperti itu. Mengeluarkan istinsar itu juga kesunahan. Maka banyak sekali kesunahan di dalam wudhu ini. Seperti itu. Kemudian ada catatan. Mubalaghah fil istinsyak itu hukumnya adalah sunnah, yaitu berlebih-lebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung. Itu adalah sunnah selama orang tersebut tidak berpuasa. Tapi kalau kondisinya dia berpuasa, hukumnya adalah makruh dan bisa menjadi haram kalau seandainya puasa itu adalah puasa wajib. Nah, itu puasa Ramadan contohnya, atau puasa nazar. Ketika puasa tersebut adalah puasa wajib, maka apa? Ketika seorang beristinsyak dan berlebih-lebihan, maka apa? Dikhawatirkan akan masuk ke dalam rongga tenggorokan. Masuk ke tenggorokan. Berarti kalau masuk ke tenggorokan menyebabkan batal puasa tersebut. Sesuatu yang membatalkan puasa wajib itu adalah wasilah kepada perkara yang haram. Berarti perbuatan tersebut bisa menjadi haram. Tapi kalau puasanya itu adalah sunnah seperti puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya, ketika seseorang itu berlebihan dalam istinsyak dan itu bisa menyebabkan seseorang itu puasa sunnahnya batal, berarti berlebihan dalam istinsyak itu hukumnya adalah makruh. Karena wasilah untuk membatalkan puasa sunnah. Karena lawan dari namanya sunnah adalah makruh, lawan dari wajib adalah haram. Seperti itu. Itu yang perlu untuk kita ketahui. Karena Rasul mengatakan, illa antakuna shaiman, kecuali engkau itu sedang berpuasa, maka jangan berlebihan dalam istinsyak. Itu catatannya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh 4 imam. Kalau 4 imam itu siapa saja? Kalau 4 imam berarti Tirmidzi, Ahmad tidak termasuk, Tirmidzi, Bukhari tidak termasuk, Abu Dawud, kemudian An-Nasai, sama Ibnu Majah. Itu kalau istilah dalam riwayat hadis rawahul arba'ah. Arba'ah itu 4, berarti 4 imam ini aja. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah sama Nasai. Kalau muttafaqun alaih itu Bukhari, Muslim. Seperti itu. Karena beda istilahnya, ya kan? Kalau seandainya dikatakan itu rawahu al-khamsah diriwayatkan oleh 5 imam, maka 5 tersebut tambahannya adalah Imam Ahmad. Seperti itu. Nah, seperti itu adalah istilah dari dalam riwayat-riwayat hadis. Terus kemudian di hadis riwayat Abu Dawud dikatakan idza tawadda'ta famadmid. Jikalau engkau itu berwudu, maka apa? Berkumurlah. Maka sebagian ulama mewajibkan kumur. Kenapa? Perintah. Tapi kita sudah jelaskan tadi bahwasanya apa? Semua yang wajib adalah yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an. Sedangkan selebihnya daripada itu hukumnya adalah sunnah karena sudah ada rinciannya dalam Al-Qur'an. Sudah ada rincian. Maka ini adalah yang paling utama. Seperti itu. Sedangkan perintah-perintah yang lain itu menandakan bahwa perintah Rasulullah itu menjadikan perbuatan tersebut itu sunnah, tapi sunnahnya adalah muakkadah. Sunnah yang ditekankan dan sunnah tersebut itu mendekati wajib tapi tidak sampai wajib. Dengan kata lain, kalau seseorang tidak berkumur di dalam wudhunya, maka wudhunya adalah sah. Bukan batal. Kan seperti itu. Kalau kita wajibkan, berarti tidak berkumur, hukumnya batal. Wudhunya seseorang. Kan seperti itu. Kemudian di hadis yang ketiga, hadis yang kedua, adalah riwayat dari Utsman ibn Affan juga terkait dengan tata cara wudhunya Rasulullah, yaitu kana yukhallilu lihiyatahu. Yukhallil, tadi kita sebutkan takhlil, yaitu apa? Menyela-nyela. Tapi di sela-sela yang tadi adalah tangan, kalau sekarang adalah lihyah, yaitu jenggot. Jenggot. Menyela-nyela jenggot di dalam wudhu hukumnya adalah sunnah. Sebagian orang ketika punya jenggotnya lebat, di sela-sela sampai ke ke dasar, ke pangkal jenggotnya tersebut, itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena sebagian orang meyakini itu wajib. Kenapa? Karena yang wajib adalah mencuci muka. Muka itu adalah semua yang digunakan seseorang untuk berhadap-hadapan. Berarti muka, kemudian ketika memang punya jenggot, berarti apa? Sisi luar dari jenggot itu.
Karena sisi luar dari jenggot itu masuk dalam kategori muka. Sedangkan dalamnya tidak. Tapi ketika jenggot seseorang itu jarang, maksudnya cuma 1-2 rambut saja, berarti terlihat pangkal jenggotnya, pangkal rambutnya, berarti terlihat kulitnya. Maka kulit tersebut masuk dalam kategori muka, berarti wajib dicuci. Seperti itu. Karena yang diwajibkan adalah mukanya. Itu yang perlu untuk kita pahami. Jadi yang namanya menyela-nyela jenggot itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Dan ini juga menandakan bahwa Rasulullah itu juga memelihara jenggot, karena jenggot tersebut itu juga para ulama berbeda pendapat terkait dengan hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Seperti itu. Dan hadis yang berikutnya lagi, yang ketiga adalah dari Abdullah ibn Zaid, Rasulullah SAW. Nah, ini adalah riwayat paling sedikit air yang digunakan oleh Rasulullah untuk berwudu, yaitu dari Abdullah ibn Zaid. Diriwayatkan Rasulullah itu utiya bisulusai mud. Rasulullah itu diberikan 2/3 mud. Mud itu satu cakupan tangan segini aja. Dan itu tidak full karena apa? Cuman hanya 2/3 saja. 2/3 cakupan tangan Rasulullah itu kalau kita perkirakan sekitar 300-an mili. Itu lumayan banyak sebenarnya. Itu kalau botol air mineral yang paling kecil. Itu 330 mili. Nah, sekitar seperti itu, segitu. Itu adalah mud. Seperti 2/3 ya sekitar segitulah, kurang lebih 300 mili. Dan itu digunakan untuk apa? Berwudu. Maka dari itu apa? Ketika air sedikit, yang dilakukan oleh Rasulullah apa? Faja'ala yadluku bira'aihi. Rasulullah itu menggunakan tangan untuk meratakan air tersebut di bira'. Bira' itu adalah antara pergelangan sampai ke siku. Ini namanya bira'. Dan ini juga wajib dicuci karena dalam ayat Al-Qur'an apa? Wasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Yaitu mencuci tangan sampai ke siku. Nah, ini adalah riwayat paling sedikitnya air yang digunakan oleh Rasulullah, yaitu 2/3 mud saja, sekitar 300-an mil. Dan jikalau memang airnya itu sedikit, berarti apa? Tidak ada cara lain untuk meratakan air tersebut kecuali dengan tadalluk. Tadalluk itu memanfaatkan tangan yang lain untuk meratakan air. Nah, itu menjadi wajib karena wasilah kepada perkara yang wajib. Itu yang perlu untuk kita pahami dari hadis ini. Walaupun Imam Malik menyatakan secara mutlak menggunakan tangan, mengusapkan tangan dalam mencuci muka, mencuci kaki, dan mencuci tangan, itu adalah wajib menurut Imam Malik. Tapi mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah. Seperti itu. Kalau orang langsung mengguyur saja, sudah sah selama sudah merata. Karena memang intinya adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang 4 tadi itu. Seperti itu. Baik, dilanjutkan lagi di hadis berikutnya, masih dari Abdullah bin Zaid. Wa anhu ketemu. Wa anhu. Agak panjang hadisnya. Sebelum Abu Hurairah. Ya. Ini adalah tema tersendiri. Hadis ini membahas terkait dengan apa? Hadis dari Abdullah bin Zaid, bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW ya'khudhu li'udunaihi ma'an khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Beliau itu mengambil air yang baru untuk mengusap telinganya. Maka kita saksikan atau kita temukan beberapa orang ketika membasuh sebagian kepala, kemudian ngambil air lagi untuk membasuh telinga. Dasarnya ini hadisnya. Riwayat Baihaqi. Tapi ada tapinya apa? Ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar itu menyantumkan riwayat yang lebih kuat. Itu riwayat dalam Sahih Muslim. Berarti di sini ada 2 hadis sahih.
Teman yang satunya kuat, yang satunya derajatnya sahih juga tapi di bawah yang kuat. Karena riwayat Imam Muslim itu jelas lebih kuat daripada yang lainnya. Di sini riwayat Imam Muslim dibandingkan dengan riwayat Al-Baihaqi. Maka riwayat Imam Muslim lebih kuat. Tapi di dalam riwayat Imam Muslim itu apa? Wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwal mahfud. Yaitu hadis yang memang dihafal, hadis yang memang istilahnya kuat itu adalah Rasulullah itu membasuh kepalanya dengan air yang baru, bukan air sisa dari mengusap tangannya. Beda kan maknanya? Berarti apa? Kita bisa membedakan antara dua riwayat tersebut. Yang pertama adalah tadi riwayat Baihaqi, bahwasanya membasuh telinga itu adalah air baru, berbeda dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Tapi dalam riwayat Muslim yang dinyatakan malah justru yang namanya membasuh kepala itu airnya yang baru. Berarti namanya membasuh kepala kalau air baru, berarti telinga termasuk air yang sama dengan membasuh kepala. Nah, ini adalah hadis yang lebih kuat, maka dari itu yang lebih benar atau istilahnya pendapat yang lebih kuat terkait dengan kesunahan membasuh kepala dan telinga itu adalah dengan air yang sama. Itulah kesunahannya. Sebagian orang menggunakan air baru untuk membasuh kepala, kemudian ngambil air lagi, membasuh tangan lagi, kemudian untuk membasuh telinga, kan seperti itu. Ya memang riwayatnya adalah Baihaqi, tapi apa? Ketika ada dua hadis yang bertentangan, maknanya berbeda, berarti apa? Yang paling kuat itu dimenangkan pastinya. Kan bisa jadi di sini ada sedikit kesalahan dari periwayat hadis. Dari periwayat hadis itu ada sedikit kesalahan. Walaupun ketika kita menemukan sebagian orang mengamalkan riwayat Baihaqi, ya tidak masalah. Seperti itu. Tapi saya pribadi lebih condong kepada riwayat Muslim lebih kuat, yang menandakan bahwa kesunahan adalah menggunakan air yang sama untuk membasuh telinga, yaitu dengan air yang sama yang digunakan untuk membasuh kepala. Nah itu terkait dengan kesunahan. Dan itu juga madhabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau mengatakan bahwa mahfud. Ya seperti ini yang kita hafalkan, seperti ini yang istilahnya riwayat yang kuat, seperti itu. Baik, lanjutkan lagi di hadis Abu Hurairah. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ومن استطاع منكم أن يتم غرة فليفعل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنقله وترجله وتميله وفي شأنه كله. Lanjut, satu lagi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فاغتسلوا بميامنكم. Ya. Di tiga hadis ini, yang pertama dari Abu Hurairah, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW. Abu Hurairah itu mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yang kita sebut dengan umat di dalam hadis. Kalau di situ ada semacam perintah untuk menjalankan syariat atau ada semacam pujian, maka yang dimaksud dengan umat adalah ummatu al-ijabah. Hanya umat yang mengijabahi dakwah Rasulullah, yaitu beriman dengan beliau. Di sini katakan sesungguhnya umatku ya'tuna yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat itu mereka akan datang dengan kondisi ghurran muhajjalin. Ghurrun itu adalah ungkapan atau istilah yang diperuntukkan untuk kuda yang mana di kepalanya itu ada warna putih. Jadi ada warna putih di kepalanya, itu dinamakan ghurrun. Kemudian muhajjal itu adalah warna putih di keempat kakinya. Jadi ada kuda yang kepalanya itu ada warna putihnya, kemudian di kaki kuda tersebut di empat-empatnya itu juga ada warna putih, maka itu disebut kuda yang ghurrun muhajjal. Dan ini adalah dua kata yang memang istilahnya dipermisalkan oleh Rasulullah bahwasanya nanti umat Nabi Muhammad itu di hari kiamat akan bersinar kepalanya, dan juga akan bersinar kedua tangan dan kedua kaki. Seperti itu muhajjalin. Min asari al-wudu,
yaitu dari bekas wudhu. Maka dari itu keutamaan, salah satu keutamaan wudhu adalah menyebabkan seseorang itu akan bersinar di anggota tubuh yang dia cuci tersebut. Nah, ini adalah keutamaan. Berarti kalau itu adalah keutamaan, menandakan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang memang penting di dalam syariat Islam. Karena menyebabkan seseorang itu memiliki ciri khas tertentu. Dan ketika di hari kiamat akan ada ciri khas tertentu, yaitu menyala di anggota tubuh yang memang dibiasakan untuk dicuci atau dibasuh di dalam wudhu. Nah, ini adalah keutamaan wudhu. Kemudian perlu kita perhatikan di sini perkataan faman istata'a an yutila wurratahu falyaf'al. Jikalau di antara kalian itu memang mampu untuk memanjangkan warna putih tersebut, dalam artian berarti membasuhnya itu lebih banyak lagi, maka lakukanlah. Maka perlu untuk kita ketahui bahwasanya ini adalah perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi. Ini adalah perkataan Abu Hurairah, anjuran dari Abu Hurairah. Maka apa? Setiap anjuran dari sahabat itu belum tentu diterima. Belum tentu benar. Karena kalau dia tidak sesuai dengan hadis Nabi, maka apa? Tidak diamalkan. Atau jikalau dia bahkan justru istilahnya bukan bertentangan. Selain dia itu sedikit melenceng dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah, berarti juga tidak diamalkan. Karena itu hanya bentuk pemahaman sahabat saja. Dan ini pemahaman Abu Hurairah apa? Berarti karena umat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat itu akan menyala di anggota tubuh yang diwajibkan dalam wudhu, maka apa? Ya sudah, perbanyak lagi. Kalau bisa lebih banyak lagi dan perpanjang lagi. Seperti itu pemahaman dari Abu Hurairah. Tapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dalam wudhu itu jelas batasannya. Dalam ayat Al-Quran jelas batasannya adalah tangan sampai ke siku, kaki sampai ke mata kaki. Sudah selesai. Maka seperti itu saja terkait dengan pelaksanaan wudhu di dalam syariat Islam. Dan ini hanya perkataan Abu Hurairah dan bukan hadis. Seperti itu. Kemudian di hadis berikutnya dari Aisyah, Aisyah bercerita tentang kebiasaan Rasulullah. Kata kana Nabi SAW, kata kana di dalam bahasa Arab itu untuk menggambarkan kebiasaan. Jadi ketika dikatakan kana Rasulullah, berarti apa? Kebiasaan Rasulullah. Yu'jibuhu at-tayammun. Rasulullah itu suka untuk mendahulukan anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu. Tayammun dari kata yamin, yaitu kanan. Kalau Rasulullah menyukai, berarti hukumnya itu adalah sunnah. Nah, mendahulukan kanan itu hukumnya adalah sunnah ketika memang anggota tubuh seseorang itu ada kanan dan kiri, seperti tangan, kemudian kaki. Tapi ketika muka, apakah ada muka kanan atau muka kiri? Kan tidak ada. Berarti kalau anggota tubuh tidak ada yang kanan kiri, berarti tidak didahulukan kanan dan kiri, karena tidak bisa seorang. Tapi sebagian lagi memahami bahwa itu sisi kanan terlebih dahulu, kemudian sisi kiri, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena yang namanya Rasulullah mendahulukan kanan terlebih dahulu itu semua anggota tubuh yang memiliki kanan dan kiri. Seperti itu. Terus kemudian sesuatu yang Rasulullah sukai berarti sunnah. Itu adalah hukum asalnya. Tapi ada beberapa hal yang mana menggunakan atau mendahulukan menggunakan tangan kanan atau bagian kanan itu menjadi wajib. Di antaranya apa? Makan. Maka makan itu menggunakan tangan kanan itu hukumnya wajib. Sedangkan menggunakan tangan kiri hukumnya haram. Kenapa? Karena ada perintah dalam hadis Abdullah bin Abbas. Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Abbas, ya ulam, samillah wa kul biyaminik. Wahai anak kecil, ketika engkau makan itu ucapkanlah basmalah terlebih dahulu. Berarti mengucapkan basmalah ketika makan dan minum hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan, maka seorang berdosa. Kenapa perintah? Perintah menandakan kewajiban. Kemudian menggunakan kul biyaminik, menggunakan tangan kanan untuk makan dan minum. Maka menggunakan tangan kiri untuk makan dan minum hukumnya adalah haram. Karena menyelisih perintah. Sesuatu yang menyelisih perintah itu hukumnya adalah haram. Itu adalah kondisi yang hukumnya wajib menggunakan kanan terlebih dahulu. Sedangkan selain daripada itu hukumnya adalah sunnah, yaitu termasuk apa di sini? Tana'ul, menggunakan sendal atau sepatu, pokoknya alas kaki. Ketika seorang mendahulukan kanan terlebih dahulu, kemudian baru memakai di sisi kiri, maka itu sunnah. Tapi ketika seorang itu jadikan kebiasaan saja, tidak tahu ilmunya, maka tidak dapat pahala sunnah. Nah, kalau kita tahu ilmunya, maka innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan itu tergantung dari niat. Kalau kita tahu ilmunya, berarti kita bisa meniatkan. Oh, saya pengen mendahulukan kanan dulu. Kenapa? Karena Rasul menyukai ini juga. Berarti apa? Kita mendapatkan perkara
sunnah. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, kemudian ngepasi kita mendahulukan kanan terlebih dahulu, tidak ada pahalanya. Karena tidak bisa meniatkan. Itu adalah mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Kemudian watarajul. Tarajul itu adalah sisir, menyisir. Dan namanya rambut memang aslinya tidak ada bagian kanan, tidak ada bagian kiri, kan seperti itu. Tapi ketika Rasulullah mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu, itu menandakan bahwasanya rambut Rasulullah itu belah tengah. Rambut Rasulullah itu belah tengah. Ketika belah tengah berarti kan ada sisi kanan dan ada sisi kiri, karena ada garis tengah yang membagi antara keduanya. Maka itu disebutkan watarajul, yaitu ketika Rasulullah itu menyisir. Itu mendahulukan kanan dulu, kemudian baru kiri. Itu adalah sunnah hukumnya. Kemudian watuhuri, dan ketika beliau itu bersuci di sini berwudu dan juga mandi. Semua anggota tubuh yang ada kanan dan kiri ketika didahulukan kanan terlebih dahulu, maka itu sunnah. Itu adalah pendapat mayoritas ulama, walaupun sebagian Hanabilah mengatakan dalam berwudu mendahulukan yang kanan itu adalah hukum yang wajib menurut sebagian ulama. Kenapa? Hadis berikutnya dari Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Yaitu jika kalian berwudu, dahulukan bagian kanan terlebih dahulu. Tangan kanan dan kaki kanan. Berarti perintah. Perintah hukum asalnya adalah menandakan suatu yang hal tersebut wajib. Tapi apa? Ini tidak sampai ke wajib. Kenapa? Karena apa? Allah SWT sekali lagi dalam ayat tidak merincikan kanan dahulu dan kemudian kiri. Menandakan bahwasanya apa? Hukumnya adalah perintah ini adalah sunnah saja, berarti sunnah muakkadah. Sunnah yang kuat tapi tidak sampai ke wajib. Nah, itu yang perlu untuk kita pahami dari hadis Abu Hurairah ini. Berarti wajib mendahulukan dalam wudu bagian kanan terlebih dahulu. Kemudian hadis yang berikutnya dari Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah SAW itu tawadda'a, berwudu. Famasaha, ini belum dibaca ya. Sudah terlanjur, ini kita tutup saja dengan hadis yang terakhir ini. Famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain. Ada 3 hal yang Rasulullah itu basuh, bukan cuci, tapi diusap saja. Yaitu apa? Bahwasanya Rasulullah itu ketika berwudu, beliau membasuh nasiyah. Nasiyah itu ujung kepala bagian depan. Dan ini yang menguatkan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya mengusap kepala itu hanya sebagian yang wajib, bukan seluruhnya. Karena apa? Rasulullah ini membasuh hanya nasiyah. Nasiyah itu ujung depannya saja, seperti itu. Berarti ketika membasuh ujung depannya saja, itu tidak membasuh seluruh kepala, kan gitu. Berarti apa? Yang wajib adalah sebagian kepala dibasuh, tapi tidak seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah wa 'alal imamah, dan kemudian Rasul juga membasuh di penutup kepala. Imamah itu semua yang menutupi kepala, tapi repot untuk dilepas pasang. Kalau kita permisalkan itu seperti sorban, tapi sorbannya yang biasanya diikat ke kepala seperti helm. Itu biasa dipakai ketika seorang itu mau bepergian. Jadi biar ketika kena angin atau istilah ada debu atau apa bisa melindungi kepala dan tidak mudah lepas. Nah, itu namanya imamah. Ketika seseorang memakai imamah dan kemudian ingin berwudu, maka dia seharusnya diwajibkan untuk membasuh kepala, kan seperti itu. Tapi ketika ada penutup kepala dan repot untuk dilepas pasang, maka cukup bagian luarnya saja yang dibasuh. Tidak sampai ke dalam. Berarti ini juga menandakan bahwasanya ketika seorang perempuan muslimah pakai jilbab, kemudian dia harus wudu di tempat yang terbuka, maka apa? Tidak perlu melepas jilbab. Maka ketika dia ingin membasuh kepala, maka dia yang lakukan apa? Dia hanya membasuh bagian luar saja, bagian luar dari yang namanya jilbab, bagian luarnya saja, itu sudah cukup. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika beliau memakai imamah, itu basuh bagian luarnya saja, tidak dibasuh kepalanya. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga yang dibasuh adalah al-khuffain, penutup kaki. Semua yang menutupi kaki, itu boleh dibasuh, berarti tidak dicuci kaki tersebut. Ada beberapa kondisi, entah itu orang mukim ataupun musafir, itu boleh seseorang itu membasuh penutup kaki. Tapi ada 2 syarat. Syarat pertama adalah seseorang itu memakainya dalam kondisi sebelumnya sudah wudhu dengan cara mencuci kaki terlebih dahulu. Setelah itu dia belum batal, masih dalam kondisi toharoh, kemudian dia menutup kakinya, entah itu dengan kaos kaki atau lain sebagainya, intinya menutup kaki. Maka setelah itu kalau dia batal mau wudhu, tidak diwajibkan untuk mencuci kaki. Nanti ada bab tersendiri yang membahas terkait dengan membasuh penutup
kaki di bab setelah wudhu ini. Insyaallah ta'ala akan kita bahas. Dan syarat kedua itu apa? Batasan waktu. Itu menurut sebagian ulama. Bagi orang yang mukim itu adalah sehari, semalam atau 24 jam. Bagi orang musafir itu 3 hari 3 malam. Berarti selebihnya orang tersebut wajib melepas, kemudian wudhu sampai mencuci kaki terlebih dahulu, kemudian memakainya lagi. Baru berlaku 3 hari berikutnya, itu musafir. Dan itu insya Allah akan kita rincikan di bab berikutnya, setelah bab ini insya Allah ta'ala. Baik, kita cukupkan di hadis yang Al-Mughirah bin Syu'bah ini. Baik, sebelum kita akhiri, jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan terkait dengan wudhu. Mungkin ini adalah perbuatan yang familiar dengan kita, tapi terkadang ada beberapa hal yang perlu untuk dirincikan. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Benar. Itu kan waktu membasuh muka kan katanya yang pertama kan wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga itu maksimalnya. Iya, itu sunnah juga. Jadi sunnah kedua itu sunnah, ketiga juga sunnah, tapi maksimal 3 kali. Tapi kalau lebih dari 3 kali itu intinya apa sih? Makruh, bisa menjadi haram. Kenapa? Karena yang namanya lebih daripada 3 kali itu berarti berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan berlebih-lebihan dalam menggunakan air itu masuk ke umuman israf. Israf itu berlebih-lebihan dalam menggunakan segala hal melebihi dari kebutuhan. Dan hukum asalnya israf itu haram. Hukum asalnya. Seperti itu. Maka dari itu alasannya kenapa kok lebih daripada 3 kali itu tidak diperkenankan, karena termasuk dalam kategori berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, kecuali dalam satu kondisi ketika seseorang sudah membasuh mukanya 3 kali tapi ternyata ada sebagian yang belum terkena air, maka dia diperbolehkan untuk menambah lagi. Kepentingannya adalah untuk meratakan. Nah, seperti itu adalah pengecualian. Pertanyaan lain silakan. Jadi kan di pondok tuh tempat wudhunya tuh bak mandi gede. Jadi wudhu terus pas kaki nanti di kolam sebelah tinggal celup aja. Jadi nggak masalah. Jadi patokannya adalah ketika seseorang itu mau berwudhu, yaitu anggota tubuh yang lain itu belum kering. Contoh ketika kita cuci muka, setelah itu kita ngobrol, muka belum kering, kemudian kita lanjutkan cuci tangan, boleh. Seperti itu. Terus kemudian ketika kita mencuci dan membasuh kepala dan itu semuanya belum kering, berarti kan jedanya belum panjang. Kemudian kita cuci kakinya di tempat yang agak jauh. Selama ini semuanya belum kering, berarti di sana kita cukup cuci kaki. Itu diperbolehkan. Seperti itu. Jadi patokannya adalah selama anggota yang lain itu belum kering. Tapi kalau ternyata kok sudah kering, sudah pada kering, maka kita wajib mengulang dari awal. Nah, seperti itu. Itu patokannya. Kalau misalkan wudhu tapi langsung nyebut ke kolam ke danau itu, aktifnya kita berwudhu masuk. Langsung nyebur seperti itu ya. Menurut mayoritas ulama tidak sah. Mayoritas ulama. Karena diwajibkan tertib. Tertib dalam artian harus kita cuci muka dulu, kemudian setelah itu tangan, kemudian membasuh kepala dan mencuci kaki. Karena ketika kita langsung nyebur saja kan berarti tidak terjadi tertib seperti itu, tidak terjadi. Berarti tidak sah, itu menurut mayoritas ulama. Kecuali ulama Malikiyah yang menyatakan bahwasanya ketika kita tertib itu tidak wajib. Maka dari itu ketika kita mencuci kaki terlebih dahulu ataupun mencuci tangan terlebih dahulu itu sah. Menurut ulama Malikiyah. Nah, kalau kita melihat ada orang kok kemudian mencuci kaki terlebih dahulu, kemudian membasuh kepala, kemudian mencuci tangan dan muka, maka menurut ulama Malikiyah itu sah. Karena tidak diwajibkan tertib. Tapi mayoritas ulama tertib. Hadisnya nanti setelah ini. Hadisnya seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau putusan bicara itu boleh nggak? Tidak masalah, ya kan? Tidak ada larangan dan juga tidak ada yang menyatakan Rasulullah itu membenci perbuatan tersebut. Berarti apa? Hukumnya mubah. Boleh saja seperti itu. Kalau misalnya wajib berenang, setelah berenang itu mau naik dari kolam, kalian duduk di kolamnya. Tapi kan kolamnya kapurit gitu. Nah, baik. Apakah itu air termasuk dalam kategori air tohur atau tohir? Kita harus pahami. Kalau itu masuk dalam kategori air tohir, berarti nggak bisa kita pakai wudhu. Air kaporit kalau dia sudah, berarti kan dominan aromanya, atau istilahnya rasanya juga, atau baunya juga kan. Berarti itu sudah bukan lagi air suci, mensucikan. Ketika ada air yang lain, maka kita wajib menggunakan air yang lain. Kecuali itu adalah air satu-satunya. Maka baru diperbolehkan.
Contohnya di orang-orang daerah Kalimantan, di beberapa daerah yang airnya itu keruh, warnanya warna karena memang situ banyak tumbuhan kan, maka nggak ada air lain lagi. Maka apa? Air tersebut boleh dipakai. Pengecualian adalah seperti pengecualian kita menggunakan air laut. Dan itu pengecualian karena air laut itu aslinya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Karena rasanya sudah berubah. Sudah berubah dari air mutlak. Tapi karena adanya itu berarti kita boleh menggunakannya. Tapi kalau ada yang lain berarti dilarang untuk menggunakan air yang jenis seperti itu yang salah satu dari 3 sifatnya itu berubah untuk bersuci. Tidak bisa. Seperti itu. Berarti kalau dulu nyebur ke laut, kalau ke laut, kalau memang adanya air itu, ya berarti sah ketika dia naik kapal. Tapi ketika dia di pantai, tidak sah. Kenapa? Karena ada air yang lain. Seperti itu. Ketika itu air kaporit, kalau kemuncul sah. Kalau dia mata air, terus kemudian sifat airnya itu masih murni, maksudnya masih disebut dengan istilah air mutlak. Air yang apa adanya, maka apa? Boleh. Di sungai atau nyebur gitu kan. Sah. Seperti itu. Seperti itu ya. Tadi yang kaporit berarti itu airnya suci, bukan mensucikan. Hanya suci saja. Ada lagi? Kalau pertanyaan luar konteks itu. Oke, silakan. Yang tadi berkaitan dengan makan dan minum ada hadisnya kan. Terus bagaimana dengan makan dan minum lagi? Dengan duduk itu kesunahan. Memang ada hadisnya Rasul mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Maksudnya janganlah seseorang di antara kalian itu ketika minum berdiri. Beri larangan untuk berdiri. Maka hukum asalnya itu haram untuk dilakukan secara berdiri, makan atau minum karena minum itu lebih ringan daripada makan. Maka makan itu lebih utama untuk dilarangkan gitu. Tapi dalam beberapa kondisi seperti contohnya setelah perang Khandaq, sebagian para sahabat itu makan dan minum dalam kondisi berdiri, bahkan sebagiannya berjalan, Rasulullah tidak melarang. Berarti larangan yang tadi awal itu yang seharusnya itu menandakan perbuatan tersebut haram, tapi ketika ada sahabat melakukan kok tidak dilarang lagi, berarti menjadikan hal tersebut itu maksimal makruh hukumnya. Ada sesuatu yang merubah hukum. Karena hukum asal yang namanya larangan, kalau kita belajar dalam usul fikih, semua larangan itu menandakan keharaman. Semua perintah menandakan kewajiban. Tapi ketika ada sesuatu yang memalingkan dari haram atau dari wajib, berarti hukumnya turun. Seperti itu. Jadi terkait dengan berdiri dan berjalan, makan dan minum, maka itu hukum maksimalnya adalah makruh. Tidak sampai haram. Seperti itu. Kalau makruh itu berarti kalau dilakukan, boleh, tidak ada dosanya. Tapi kalau ditinggalkan dalam artian ketika kita makan dan minum, kemudian memilih untuk duduk, maka itu mendapatkan pahala karena melakukan perkara yang sunnah. Nah, seperti itu. Itu. Ada lagi? Ada. Nih, siapa yang baru? Baru ya? Dari luar. Oh, yang dari luar. Tinggalnya di mana? Di kampus 3. Oh, di kampus 3. Sana yang di istilahnya rektorat ya? Di JB. Gitu. Asalnya? Dari Brebes. Oh, dari Brebes. Asli Brebes. Gitu. Ini kok kayak familiar apa pernah ketemu ya? Baru pertama. Oh, baru pertama ya. Saya kira kok saya pernah ketemu sebelumnya, tapi ya mungkin mirip aja. Itu kan. Seperti itu, dari Brebes. Namanya? Ali, Pak. Ali. Oh, iya. Di fakultas? Di fakultas Wadah. Oh, di Wadah. Oh, cuma Usuluddin. Gitu, Usuluddin. Ya, berarti kan macam-macam ya dasarnya. Seperti itulah yang namanya belajar. Terkadang kita itu mendapatkan banyak hal itu malah di luar daripada kampus itu sendiri. Saya sendiri di Al-Azhar itu memang mendapatkan banyak hal. Tapi malah justru lebih banyak hal yang saya dapatkan di luar kampus. Di pengajian-pengajian di luar, terus kemudian di beberapa kegiatan di luar, itu malah justru lebih banyak saya dapatkan manfaatnya gitu kan. Jadi ya tetap ketika selama itu ada hal-hal yang baik, ya kan, menambah pengetahuan kita, ya kita kejar, ya kan, seperti itu. Baik, gitu kita cukupkan, ya kan, dengan doa kafaratul majelis. Atau masih ada pertanyaan? Sudah. Seperti itu. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, sedikit tambahan tadi yang namanya doa kafaratul majlis itu apa namanya? Memang hadisnya sendiri yang menganjurkan itu kan sebagian mengatakan dhaif kan sebagian ulama. Tapi secara makna itu pas. Namanya kafaratul majlis itu di dalamnya adalah doa untuk apa namanya? Kita meminta ampun jikalau memang ada khilaf dalam perkataan. Berarti kan pas maknanya walaupun mungkin sebagian ulama mengatakan hadis tersebut itu lemah. Seperti baca Yasin untuk orang yang meninggal itu kan para ulama ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Seperti juga membaca surat Al-Kahf setiap hari Jumat, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ya, itu tergantung dari sejauh pengetahuan kita. Seperti itu. Nah, seperti itulah gunanya belajar itu untuk kita mendeteksi hal-hal seperti itu. Dan juga untuk memaklumi ketika memang ada yang berbeda dari kita. Bukan terus kemudian semua yang berbeda dengan kita itu salah, tidak. Gitu kan. Seperti itu. Baik. Nih apa namanya Pak Fahmi kok baru apa namanya baru WA tidak bisa ke sini berarti. Oke. Baik silakan kalau mau istirahat. Kalau saya ini dulu ya minum.